Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, yaitu diantaranya nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati khususnya guru kita semua, Ustaz Halub, mari kita sama-sama doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa yang saya hormati rekan-rekan santri Rumah Tahfidz Darul Razak, yang semoga Allah Subhanahu wa taala dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Duduknya saya di sini yaitu sebagai pengatur acara atau MC. Adapun susunan acara dalam kultum malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kultum, yang terakhir penutup. Maka dari itu, untuk memberkahi acara kultum pada malam hari ini akan diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustaz Adnan Fajriansah Bogor. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Adnan yang telah menantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan dapat menjadi amal ibadah bagi beliau khususnya dan kita umumnya yang mendengarkan. Baik, melanjut ke acara yang selanjutnya yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilham
Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan kesempatan, yang dimana dua nikmat ini banyakkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya kesyirikan menuju terangnya Islam. Yang saya hormati teman-teman sekalian dan Ustaz Halub, semoga dimudahkan urusannya. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan kultum yang bertema proses Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan beliau adalah sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma, kemudian menjadi segumpal darah seperti masa itu. Thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniup ruh di dalamnya. Diperintahkan dengan 4 kalimat, yaitu menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu wa bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Demi zat yang Tuhan selainnya tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya dia ada salah seorang dari kalian beramal dengan amal ahli surga, sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta, tapi catatan takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amal ahli neraka, maka dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha, rawahu Bukhari Muslim. Dan sungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal 1 hasta, tapi catatan takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amal ahli surga, lalu akhirnya dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kesimpulan hadis ini, penjelasan fase-fase penciptaan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurnanya, agar kami jelaskan kepada kamu. Al-Hajj ayat 22. Ayat 5. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fase penciptaan yang sama, hanya saja didahului dengan penciptaan dari tanah yang merupakan asal muasal Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan di ayat yang lain artinya
dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta paling baik. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Bahwasanya peniupan ruh itu dilakukan dengan mengutus malaikat setelah janin berumur 120 hari. Dengan begitu janin ini menjadi manusia yang memiliki ruh. Disinilah kehidupan dimulai. Bersamaan dengan diutusnya malaikat dengan peniupan ruh ini, diutus juga malaikat yang ditugaskan untuk mencatat takdir kehidupan, yaitu dengan menulis rezekinya, amalnya, ajalnya, dan apakah dia akan bahagia atau sengsara. Ini menjelaskan kepada kita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rukun iman. Maka wajib bagi kita untuk mengimani bahwa semua urusan kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia telah memiliki ruh, maka di sini hukumnya ikut berubah. Para fuqaha menjelaskan bahwasannya kalau seorang janin gugur telah berumur 120 hari, maka hukumnya berbeda dengan jika umurnya belum mencapai 120 hari. Di antaranya hukum yang terpengaruh untuk peniupan ruh ini adalah kalau janin telah berumur lewat dari 120 hari, kemudian janin itu tersebut gugur, maka wajib dimandikan dan disolatkan. Adapun kalau belum mencapai umur 120 hari karena belum memiliki ruh, maka janin tersebut gugur, tidak perlu dimandikan ataupun disolatkan. Beriman kepada hal gaib dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyampaikan hal gaib yang tidak bisa kita mengetahui kecuali dengan jalan wahyu. Dan beriman kepada hal gaib adalah sebuah keutamaan bagi seorang muslim. Jangan seperti sebagian orang yang kalau tidak kelihatan tidak mau beriman. Jika tidak bisa terbukti secara empiris, maka ia tidak mau beriman. Di sini saat peniupan ruh oleh malaikat, kemudian pencatat rezeki orang saat berumur baru 120 hari. Ini adalah suatu yang tidak bisa kita lihat, tetapi karena hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih, maka kita wajib mengimaninya dengan bangga dengan keimanan tersebut. Bahwasanya amalan-amalan kita tergantung pada akhirnya. Jika kalau kita memiliki amalan-amalan yang baik, jangan merasa aman, karena kita tidak tahu akhir hayat kita itu seperti apa. Sebaliknya, kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang masih kurang baik selama ini, maka kita jangan berkecil hati, karena kita bisa berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah, dan juga kita harus taubat sesegera mungkin dari dosa-dosa kita. Itu berarti kita mengumpulkan antara khauf dan raja, khauf rasa takut dan raja rasa harap besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya amal baik adalah sebab masuk surga dan amal buruk sebab masuk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ilham yang telah memberikan kultumnya kepada kita semua, yaitu semoga mudah-mudahan kita dijadikan manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Acara demi acara telah kita lewati. Maka dari itu, mari kita tutup acara kultum malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.